Halo Sobat Movie 77, jumpa lagi bersama saya Ayah Esra untuk menyimak film bergenre thriller, yang berjudul Captive 2020. Tapi bagi kalian yang gak suka video yang berbau spoiler seperti ini, saya sarankan untuk tidak menonton film ini. Lebih baik kalian menonton film ini secara utuh, karena akan berkesan lebih lega bila kalian menontonnya secara utuh. Tapi kalau kalian tidak masalah untuk menonton video berbau spoiler seperti ini, ya ayo kita lanjut sobat. Film diawali dengan seorang wanita yang bernama Lily sedang berada di tengah hutan bersama dengan pacarnya yang bernama Neil. Di sini mereka sedang kelelahan dan beristirahat sebentar. Sepertinya mereka akan menuju tempat yang di sini belum disebutkan tempat apa yang akan mereka tuju. Saat beristirahat, Lily ingin menelepon ibunya karena dia rindu, tetapi Neil melarang untuk melakukan hal itu, dan akhirnya mereka melanjutkan perjalanan mereka. Dan akhirnya maghrib pun tiba, mereka terlihat sudah kehabisan air, persediaan air yang mereka bawa ternyata telah menipis. Lily bertanya berapa lama lagi mereka sampai, tetapi Neil berkata kalau tujuan mereka sedikit lagi akan sampai. Tibalah mereka di suatu tempat yang cocok untuk mereka pakai berkemah malam ini. Neil yang akan mengambil air di sungai menyuruh Lily untuk membangun tenda yang akan mereka pakai untuk beristirahat malam ini. Setelah Lily selesai membangun tenda, Lily ingin mengambil handphone yang dia simpan di tasnya, dan ternyata handphone Lily hilang. Dia kaget dan memanggil Neil dan menganggap bahwa Neil yang mengambil handphonenya. Saat tengah malam Lily bermimpi kalau ayahnya memarahi dan membentaknya. Di sini kita bisa simpulkan bahwa Lily sedang dalam pelarian bersama Neil, karena tidak betah di rumahnya, sebab dia selalu menerima perlakuan kasar dari ayahnya. Di saat tengah malam Lily terbangun mencari Neil yang belum kembali dari mengambil air di sungai, dan ternyata Neil tidak ada di dalam tenda. Neil belum pulang ke tenda hingga pagi tiba. Lily yang berjalan di tengah hutan seorang diri setelah ditinggal Neil, mulai merasakan ketakutan dan kecemasan. Dia mendengar suara binatang buas di hutan itu, dia berlari, dan akhirnya menemukan sebuah rumah di tengah hutan itu. Lily mengetuk pintu, untuk meminta tolong kepada pemilik rumah. Setelah menunggu lama akhirnya pintu dibuka oleh seorang pria tua yang bernama Pak Nurdin. Pak Nurdin mempersilahkan Lily masuk dan memberikan dia segelas air putih yang bermerek Le Minerale yang ada manis-manisnya gitu. Pak Nurdin tiba-tiba membentak Lily dan menyuruh dia untuk mandi dan membersihkan diri. Lily merasa bingung dengan tindakan Pak Nurdin. Dia merasa takut, dan kemudian lari keluar rumah. Pak Nurdin mengejar dan berhasil menariknya untuk masuk kembali ke rumahnya. Pak Nurdin kemudian menarik Lily dan mengurungnya ke dalam sebuah ruangan yang menuju ke ruangan bawah tanah rumah itu. Lily berlari menuruni tangga untuk mencari jalan keluar. Akhirnya dia menemukan sebuah ruangan dan menemukan fakta bahwa Pak Nurdin adalah orang jahat yang suka menculik wanita muda seperti dia. Lily menjadi sedih dan menangis, dia tidak tahu apa yang harus dia perbuat. Kemudian Pak Nurdin datang dan kembali menarik Lily ke ruangan bawah tanah rumahnya. Lily kembali dia kurung di ruangan itu. Dan pagi pun tiba. Di saat membaca koran, Pak Nurdin mendengar suara Lily yang meminta tolong dari ruangan bawah tanah rumahnya. Pak Nurdin yang merasa terganggu kemudian menemui Lily. Pak Nurdin kemudian datang dan membentak Lily dan meminta Lily untuk diam. Keesokan pagi, Pak Nurdin datang menemui Lily. Dia meminta Lily untuk berbaring dan melakukan gerakan sit-up. Lily kemudian menendang Pak Nurdin karena dia membentaknya. Kemudian Pak Nurdin pergi meninggalkannya. Tak lama kemudian Pak Nurdin kembali ke ruangan tempat Lily disandera. Kemudian dia meminta untuk Lily kembali melakukan gerakan sit-up. Bila dia mau, dia berjanji akan membawa Lily makan malam bersamanya. Akhirnya Pak Nurdin dan Lily pun makan malam bersama. Sebelum makan, Pak Nurdin meminta Lily untuk berdoa terlebih dahulu. Dia lalu memanggil Lily dengan nama Catherine. Lily bingung dan kemudian dia berdoa seperti yang Pak Nurdin minta. Selesai berdoa Lily lalu melanjutkan makan malamnya bersama Pak Nurdin.
Selesai makan malam, Pak Nurdin kembali menemui Lili. Dia meminta Lili untuk mengganti bajunya. Pak Nurdin meminta Lili untuk berlari dengan menggunakan alat treadmill. Di sini kita masih belum tahu apa yang sebenarnya Pak Nurdin ingin perbuat terhadap Lili. Ayo sobat, kita lanjutkan alur cerita filmnya. Saat mencuci piring, tiba-tiba Pak Nurdin didatangin seorang laki-laki yang merupakan saudara dari Pak Nurdin bernama Jeff. Saat ngobrol santai bersama Jeff, Pak Nurdin menceritakan kepadanya bahwa anaknya Catherine sudah kembali. Mendengar itu Jeff menjadi kaget dan bingung. Jeff bertanya kepada Pak Nurdin, apakah kamu sudah minum obat? Pak Nurdin mengalihkan pembicaraan dan tidak menjawab. Di sini mulai terlihat bahwa Pak Nurdin tidak sehat, dan mengalami suatu penyakit. Jeff kemudian menjelaskan bahwa gadis yang dibawa itu adalah orang asing, dan dia mengajak Pak Nurdin untuk berobat ke dokter, tapi Pak Nurdin menolak. Dan akhirnya Jeff pulang meninggalkan Pak Nurdin. Pak Nurdin kemudian kembali ke lantai bawah menemui Lili. Dia bercerita bahwa pamannya Jeff baru datang berkunjung ke rumah mereka. Dengan sedikit bersandiwara agar mendapat pertolongan dari Jeff, Lili kemudian berkata kepada Pak Nurdin bahwa dia ingin bertemu dengan pamannya Jeff. Akhirnya terungkap fakta di sini bahwa memang Pak Nurdin mengalami kelainan jiwa. Dia menganggap Lili yang berada di rumahnya itu adalah Catherine, anaknya yang telah meninggalkan rumahnya. Pak Nurdin kemudian menyuruh untuk Lili mandi membersihkan dirinya. Selesai mandi, Pak Nurdin menemui Lili. Untuk mengelabui Pak Nurdin, Lili akhirnya berakting di depan Pak Nurdin untuk berpura-pura menjadi anaknya Catherine yang sudah tidak ada lagi di rumah itu. Itu dia lakukan agar tidak mendapatkan perlakuan kasar dari Pak Nurdin dan berharap bisa segera kabur dari tempat itu. Ketika sedang berkaca, Lili kemudian mengambil foto yang terjepit di sela-sela bingkai kaca cermin. Foto yang dia ambil memperlihatkan Pak Nurdin, Catherine dan istrinya sedang bahagia memeluk anaknya Catherine. Catherine tampak memamerkan kalung medali yang dia dapat. Di sini akhirnya terungkap fakta mengapa Lili selalu disuruh Pak Nurdin untuk sit up dan berlari dengan treadmill. Itu dikarenakan anaknya Catherine adalah seorang atlet lari. Karena Pak Nurdin percaya kalau Lili adalah anaknya Catherine, dia kemudian meletakkan kunci kamar tidur itu di meja, dan tidak lagi mengunci Lili di sana. Untuk bisa lebih mendalami karakternya sebagai Catherine, sehingga tidak membuat Pak Nurdin menjadi curiga, Lili kemudian membaca buku harian Catherine. Lili kemudian bersandiwara di depan Pak Nurdin. Dia mengatakan kalau dia sedang mengalami menstruasi. Karena cemas dan bingung, Pak Nurdin kemudian bergegas menuju Indomaret untuk membeli pembalut yang Lili minta. Kemudian Lili kembali membaca buku harian Catherine di ruangan bawah tanah rumah Pak Nurdin. Saat sedang asyik membaca, tiba-tiba Pak Nurdin sudah kembali dari supermarket. Saat keluar dari mobil, pacar Lili, si Neil, tiba-tiba muncul, dengan mengendarai motor ke rumah Pak Nurdin. Dia kemudian bertanya kepada Pak Nurdin apakah Pak Nurdin pernah melihat pacarnya. Setelah Pak Nurdin melihat foto Lili yang diberikan oleh Neil, Pak Nurdin tiba-tiba marah dan mengusir Neil. Dia menuduh bahwa Neil adalah orang yang disuruh Jeff, saudaranya, untuk datang menemuinya. Neil bingung. Kemudian dengan nada kasar Pak Nurdin kembali membentak Neil dan meminta dia segera pergi dari rumahnya. Pak Nurdin kembali ke lantai bawah bersama Lili. Dia meminta Lili untuk kembali berlatih berlari dan melompat tali. Pak Nurdin tampak membentak Lili sehingga membuat Lili menjadi emosi. Dan di saat Pak Nurdin lengah, dengan cepat Lili memukul kepalanya dengan toples kaca hingga jatuh. Kemudian dia meminta kunci pintu kepada Pak Nurdin, dan Pak Nurdin memberikan kunci itu kepada Lili. Tapi ternyata Pak Nurdin belum terluka parah sehingga dia bisa kembali melawan Lili. Dia membentak Lili yang telah tega berbuat jahat kepada ayahnya. Malam pun tiba. Lili sudah kembali ke kamarnya dan membaca kembali buku harian Catherine. Di sana dia menemukan sebuah fakta mengenai istri Pak Nurdin yang merupakan ibu dari Catherine yang ternyata sudah meninggal karena kecelakaan mobil.
Saat makan malam Lili meminta maaf kepada Pak Nurdin atas perbuatan yang dia lakukan kepadanya. Kemudian setelah selesai makan dan mencuci piring, Lili kaget dia melihat fotonya tertempel di pintu lemari es. Dia sepertinya tahu kalau Neil pacarnya pernah datang berkunjung ke rumah itu. Dan pagi pun tiba. Tampak Lili melanjutkan membaca buku diari Catherine. Tiba-tiba terjadi gempa, Pak Nurdin bergegas membawa Lili keluar rumah. Setelah gempa reda, Pak Nurdin dan Lili kembali ke dalam rumah. Dan di sore harinya Lili kembali berlatih lari, kali ini dia tidak berlatih di dalam ruangan rumah Pak Nurdin, tetapi berlatih di halaman rumah Pak Nurdin. Di saat berlari, Lili tiba-tiba berlari ke arah pintu gerbang rumah Pak Nurdin. Dia mencoba membuka pintu gerbang rumah Pak Nurdin, tetapi semua sia-sia karena Pak Nurdin bisa kembali menangkapnya. Pak Nurdin kemudian menarik badan Lili yang membuat kakinya terluka. Pak Nurdin merawat kaki Lili hingga sembuh. Karena usahanya sia-sia untuk kabur dari rumah Pak Nurdin, Lili akhirnya mengikuti keinginan Pak Nurdin dengan tetap berlatih lari, dan terus berpura-pura untuk menjadi Catherine putri Pak Nurdin. Hari demi hari Lili lewati di rumah itu bersama Pak Nurdin. Lili dan Pak Nurdin mulai akrab. Pak Nurdin terlihat sangat menyayangi Lili yang sudah dia anggap Catherine anaknya. Selesai makan siang, Pak Nurdin mengatakan kepada Lili bahwa 7 minggu lagi dia akan mendaftarkan Lili untuk mengikuti lomba lari. Lili sangat senang karena itu bisa menjadi kesempatan dia untuk kabur dari rumah itu. Sebelum makan Lili meminta Pak Nurdin berfoto bersamanya. Dan lalu mereka melanjutkan berlatih untuk lomba lari yang akan Lili ikuti. Dan pagi pun datang. Lili ingin berlatih lari. Tapi Pak Nurdin melarangnya karena ini hari ulang tahun Catherine anaknya. Dia kemudian memberikan kado kepada Lili, dan pergi untuk membeli kue ulang tahun untuk Lili. Di kamar Lili membuka kado yang diberikan Pak Nurdin yang merupakan kado berupa handphone. Dia kemudian membuka bukunya dan mencari kontak nomor telepon Neil pacarnya. Pak Nurdin kemudian pulang kembali ke rumahnya. Saat keluar dari mobil terlihat seorang wanita datang menunggu dia di depan pintu dan wanita itu ternyata adalah Catherine asli anak kandungnya. Di sini bisa kita lihat bahwa Catherine anak Pak Nurdin ini ternyata masih ada dan tidak tinggal satu rumah dengan Pak Nurdin. Catherine agak bingung dengan sikap dingin Pak Nurdin. Pak Nurdin kemudian meminta Catherine untuk masuk ke kamarnya untuk mengerjakan PR. Catherine bingung, tetapi dia akhirnya masuk juga ke dalam kamarnya. Saat membaca buku diarinya tiba-tiba Lili masuk ke dalam kamar Catherine. Catherine kaget karena tidak mengenal Lili. Lili berkata kepada Catherine kalau dia mempelajari karakter Catherine dari buku diarinya agar bisa menjadi dirinya. Lili menjelaskan kepadanya kalau dia sekarang tinggal di rumahnya dengan Pak Nurdin dengan menjadi dirinya yang masih muda. Dia bahagia menjadi Catherine muda. Catherine yang asli menjadi takut kepada Lili karena dia tidak mengenal Lili siapa. Lili merasa bahagia di sini. Dia mengatakan kalau Pak Nurdin sangat mencintainya, sehingga membuat Lili merasakan kasih sayang yang sesungguhnya yang dia dapat dari seorang ayah. Lili juga di sini terlihat menyalahkan Catherine karena dia pergi dan menyalahkan ayahnya atas kematian ibunya sehingga membuat ayahnya menjadi sakit jiwa. Karena Lili ingin tetap di rumah itu dan tidak ingin kembali ke rumahnya karena dia memiliki ayah yang kejam yang memiliki karakter yang berbeda dari Pak Nurdin. Maka Lili membunuh Catherine yang asli supaya dia bisa menjadi Catherine seutuhnya tanpa dibayangi kehadiran Catherine yang asli. Setelah membunuh Catherine Lili kemudian keluar dari kamarnya dia kemudian merayakan ulang tahunnya bersama Pak Nurdin. Kemudian mereka pergi ke kota dengan mengendarai mobil Pak Nurdin. Dia lalu menghapus nomor telepon Neil yang dia simpan di handphonenya agar dia tidak lagi berpikir untuk kabur dari rumah Pak Nurdin. Dan bisa hidup bersama Pak Nurdin. Dan film Captive 2020 pun selesai. Sungguh ending yang menjijikan. Captive 2020 ini memiliki alur cerita yang unik.
Di awal film kita akan merasa kasihan kepada Lily yang kabur dari rumah karena perlakuan kasar dari ayahnya. Dia kabur dari rumah yang tanpa sengaja bertemu dengan seorang yang sakit jiwa yang bernama Pak Nurdin. Pak Nurdin menganggap Lily adalah Catherine, anak kandungnya yang telah kabur meninggalkan dia. Kasih sayang Pak Nurdin yang besar kepadanya, membuat Lily akhirnya betah untuk berada bersama Pak Nurdin dan membunuh Catherine, anak kandung Pak Nurdin, agar dia bisa selamanya menjadi Catherine, anak kandung Pak Nurdin. Terima kasih telah menonton di channel Movie 77 ini. Saya Ayah Esra pamit. Dadah.